Saya akan menjelaskan petikan pertama dari mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Uh, sebelum memulai untuk kan kita harus pastikan dulu bahwa di setiap perangkat kita sudah terdownload atau sudah memiliki aplikasi Android Studio. Nah, untuk bahasa yang kita gunakan adalah menggunakan Kotlin. Yang pertama, untuk membuat file project baru kita pilih dari file, kemudian new, kemudian pilih new project. Kemudian nanti kita akan membuat dari Kotlin dan Android Studio sendiri akan membuat halaman untuk project kita. Kemudian dari Java-nya kita pilih untuk ini example from practicum sesuai dengan nama folder yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat file baru, kita pilih klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Kotlin class atau file, kemudian kita pilih file dan kita tuliskan nama folder atau file yang akan kita kerjakan. Nah, untuk memulai yang pertama sekali kita akan lihat untuk kode program dari file Hello World. Nah, sebelumnya bahwa setiap file atau kode program pada Kotlin pada Android Studio akan kita mulai dengan sintaks berikut ini: fun main, argus atau arguments, array, string. Kemudian dibuka dengan kurung siku, kemudian kita masukkan kode program yang akan kita masukkan. Nah, pada kode program Hello World ini kita akan print Hello World, artinya kita menginisiasi Hello World ini untuk kemudian akan dipanggil oleh si kode program nanti untuk ditampilkan sebagai outputnya. Nah, untuk merun sendiri kita tinggal klik tanda ini, kemudian pilih Run Hello World. Kemudian programnya itu akan dibuild atau dibangun dan akan menampilkan hasil nanti pada bagian ini. Seperti yang kita lihat bahwa pada terminalnya sudah dihasilkan output Hello World sesuai dengan apa yang kita panggil. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian variables. Kita akan masuk ke bagian body program variables. Pada variables ini kita akan untuk versi yang pertama kita akan tuliskan untuk var A-nya itu 5, var B-nya 10 dan var C-nya itu sama dengan A tambah B. Nah, untuk print ln-nya itu kita panggil itu untuk C yang kita inisiasi. Sehingga nanti berarti kita meminta sebagai program untuk memanggil nilai si C. Nah, kita lihat pada program ini bahwa variabel C itu adalah jumlah dari si A ditambah B. Kita lihat bahwa nilai pada si A itu 5 dan nilai pada si B adalah 10. Sehingga ketika kita print nanti si C, hasilnya kan seperti ini. Nah, kita lihat bahwa pada terminal ini ketika kita run bahwa hasil dari print ln C itu 15. Itu sama dengan A tambah B yang nilainya 5 tambah 10. Ya, kita akan coba versi yang baru. Kita coba untuk mengkomen kode yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian kita tuliskan kode program ini. Kemudian kita akan coba jalankan sekarang. Dari kode program yang dijalankan, dihasilkan bahwa output yang dijalankan itu menghasilkan error. Hal ini dikarenakan pada kode program yang kita tuliskan ini, penulisan variabel yang kita gunakan itu tidak tepat. Nah, untuk sintaks atau penulisan dari variabel yang tepat itu adalah dengan menggunakan diawali dengan huruf ataupun diawali dengan underscore seperti pada baris 10 dan 11 ini. Sementara yang kita tuliskan pada baris ke-12 ini, variabel itu kita tuliskan dengan dua kata yang terpisah. Dan selanjutnya itu untuk variabel pada baris ke-13 itu kita tuliskan dengan didahului oleh angka.
sehingga ketika kita jalankan akan menghasilkan error. Program variabel ini kita mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel itu pada baris ke-10 dan ke-11. Kenapa? Karena pada baris 10 dan 11 inilah kita sudah menuliskan variabel dengan penulisan yang sudah tepat, dan untuk apabila kita merankannya dengan run, maka ini akan berjalan karena sudah sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam sebuah variabel dalam pemrograman. Bila kita menuliskan dengan if, nah var dan val itu merupakan dua elemen yang berbeda. Untuk var itu ketika kita jalankan akan menghasilkan kode atau akan menghasilkan compile yang sukses atau berhasil, sedangkan untuk val ketika dijalankan akan fail atau menghasilkan error. Hal ini dikarenakan pada bahasa pemrograman Kotlin, var adalah objek yang mutable atau bisa berubah dibandingkan dengan val yang merupakan objek yang bersifat immutable atau tidak dapat berubah-ubah. Kita akan masuk ke bagian data type. Pertama itu kita tuliskan kode program seperti ini. Dan untuk versi yang pertama, kita akan coba untuk merankan tanpa memanggil, hanya menginisialisasi. Nah, ketika kita run, hasilnya ini seperti berikut. Proses finish with exit kode. Jadi, kode yang ditampilkan itu 0, karena kita hanya menginisialisasi tanpa melakukan pemanggilan. Nah, untuk memanggil kode program dan setiap variabel yang kita buat, kita harus panggil dengan println. Nah, setiap variabel itu harus kita panggil mulai dari A sampai H. Sehingga ketika kita jalankan dengan menambahkan kode program untuk yaitu print, dihasilkan seperti berikut ini. Nah, dia akan memanggil nilai dari setiap variabel, mulai dari A itu nilainya true, B itu nilainya R, dan sampai ke variabel H yang nilainya itu 4,4. Itu kita akan masuk ke bagian type conversion. Nah, pada type conversion ini, berikut adalah kode programnya. Ketahui bahwa variabel X itu dengan byte itu sama dengan 127, dan kemudian variabel Y itu adalah X to integer, dan variabel Z itu double sama dengan Y to double. Dan kemudian kita akan melakukan pemanggilan dengan println dari setiap nilai X, Y, Z. Nah, ketika kita jalankan, hasilnya adalah seperti berikut ini. Dihasilkan bahwa println X itu nilainya 127. Untuk println Y itu 127 dan println Z itu sama dengan 127,0. Nah, hal ini kita bisa ketahui dari variabel yang diketahui pada kode program. Kita lihat bahwa variabel X itu bertipe byte sama dengan 127. Ketika dipanggil nilai X, maka akan langsung diberikan nilai 127. Nah, kemudian untuk variabel Y itu adalah integer yang bertipe integer, di mana nilai Y ini adalah nilai dari si X yang diubah menjadi integer. Sementara 127 itu nilai integernya itu adalah 127. Maka akan dihasilkan juga atau dikeluarkan output yang bernilai tetap, yaitu 127. Untuk nilai Z, ketika kita lakukan pemanggilan, maka variabel Z yang bertipe double akan ditampilkan menjadi nilai dari si Y tadi. Jadi nilai yang bertipe double. Nah, jadi 127 tadi nilai C ini akan diubah menjadi tipe data double, yaitu 127,0. Kemudian kita akan coba versi kedua dengan mengkomen kode program ini. Kemudian kita lihat pada kode program berikut ini. Sebuah nilai dari variabel A yang bertipe double bernilai 256,7. Dan untuk variabel B itu bertipe integer, di mana B itu adalah nilai dari si A yang diubah ke integer. Dan untuk variabel C itu adalah nilai yang bertipe double, dan nilai dari si variabel C ini adalah nilai dari si B yang diubah ke double. Nah, ketika kita lakukan pemanggilan untuk setiap ABC, akan dihasilkan seperti berikut ini. Kita lihat bahwa nilai 256,7
pada print LNA akan ditampilkan dengan nilai itu sendiri. Kemudian untuk B itu ketika kita yang bertipe integer, ketika kita lakukan pemanggilan, si A akan diubah menjadi integer. Integer dari 256,7 itu adalah 256. Nah, 256 ini akan diubah menjadi tipe data double ketika kita melakukan pemanggilan kepada si C. Menjadi 256,0. Bagian string data types. Nah, kita akan tuliskan kode variabel first name yang berbentuk bertipe string, last name bertipe string, dan juga age yang bertipe integer. Nah, kita masukkan setiap value-nya, kemudian kita panggil dengan print ln. Nama saya adalah dengan first name, last name, dan umur saya. Nah, ketika kita panggil ini, maka nanti akan ditampilkan nilai dari si baris keempat dan kelima ini ditambah dengan baris keenam, yaitu pada yang kita panggil pada baris ketiga. Hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, apabila kita coba versi yang kedua, mau komen tadi, kemudian kita akan coba pada bagian kode program seperti ini, versi yang terbaru. Kita run, maka ketika untuk setiap data yang kita masukkan ini dan kita panggil, maka akan dihasilkan juga value yang kita masukkan tersebut. Seperti yang kita lihat ini, setiap kata yang menjadi value kita masukkan, itu akan dipanggil pada output yang akan dihasilkan pada terminal tersebut. Ini kita ada perlu beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa pertama itu data length digunakan sebagai variabel yang bertujuan untuk menampilkan banyak karakter yang ada pada data. Yang kedua itu ada data equal digunakan untuk memanggil variabel untuk menampilkan hasil boolean. Yang ketiga itu data is empty digunakan untuk memanggil variabel yang bertujuan untuk menampilkan hasil berupa true atau false. Yang kemudian itu ada data plus untuk memanggil variabel untuk menambahkan data baru. Ada juga data uppercase untuk memanggil variabel yang bertujuan untuk mengubah seluruh data yang telah diinisialisasi menjadi huruf kapital. Kebalikannya itu ada data lowercase menjadi huruf kecil. Dan ada data trim untuk memanggil variabel yang bertujuan untuk menghapus white space yang tidak diperlukan pada data. Nah, kita akan masuk ke bagian array list. Yang versi pertama kita akan coba dengan kode program seperti ini. Ketika kita jalankan, maka hasil yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Akan dihasilkan bahwa ukuran array adalah 3, nilai array kedua adalah 3. Ukuran array-nya adalah 2, dan nilai array kedua adalah 5. Nah, kita akan coba versi yang kedua. Ketika kita jalankan, menghasilkan output seperti berikut ini. Ini adalah array list of. Berbeda dengan yang untuk yang di atas itu kita meminta ukurannya. Nah, untuk ini sendiri, variabel untuk any array dengan array list itu berbeda. Untuk array list itu sendiri tadi akan dihasilkan list yang kita minta. Nah, untuk any array ini akan dihasilkan output seperti berikut ini. Bagian set dengan kode program seperti ini. Ketika kita jalankan akan menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian akan di pada bagian akhir akan kita minta nilainya, akan kita nilai itu adalah 2. Kemudian kita coba versi yang kedua. Kita akan komen ini. Hasilkan seperti ini. Jadi
Bedaannya pada array itu akan ditampilkan semua listnya itu meskipun ada nilai yang sama. Tapi pada array, pada set of akan ditampilkan nilai listnya saja tanpa dilakukan perulangan. Kemudian kita akan masuk ke bagian map. Kita akan jalankan programnya. Pada bagian map ini kita meminta dia dari kedua orang yang sudah kita masukkan, kemudian akan ditampilkan nilai dari usia dari kedua orang tersebut. Kita masukkan my map mutable map, artinya bahwa nilai yang itu bisa berubah. Demikian untuk hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan,